guys, kembali lagi di podcast kita Backstory Podcast Britizen. Saya di sini Giska Lazuri Torik sebagai ketua Brevity Brevity. Sebelah saya ada Kak siapa? Halo, nama saya Givira Suraya sebagai hubungan masyarakat internal dari Brevity. Di depan kita sekarang ada tamu yang hari ini akan membahas tentang, hari ini topiknya apa Kak? Dari itu bisa dilihat di monitor, jangan manja, ada visi misi Bang Bani ya. Jadi ini depan kita nih ketua dan wakil ketua baru dari BEM. Iya. Politeknik Bahasa Boleh Ikat kita ini. perkenalkan dulu. Kenalan Ayo dulu silakan. dong. Halo, perkenalkan saya Sabida Firmansyah yang alhamdulillah terpilih sebagai presiden mahasiswa BMKM Bani tahun 2025-2026. Oke, boleh sebelahnya siapa? Sebelahnya Kak siapa nih yang senyum-senyum aja? Senyum Jadi manis. malu. Perkenalkan grogi gua. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Muhammad Wisal Jain, mahasiswa D3 Farmasi semester 3. Saya terpilih dan sekarang menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa BEM Bakti Kartini periode 2025 sampai 2026. Asik. Kayak sebelumnya kita mungkin beri ucapan selamat dulu iya, kepada mereka selamat. berdua Terima kasih. Selamat ya karena telah terpilih. Iya, menjadi ketua dan wakil ketua. Gimana perasaannya setelah pelantikan kemarin nih? Kak Jujur Sabit dan Kak Wisal. kaget sih. Kaget. Karena gak ada kandidat lain juga ya, jadi calon tunggal. Jadi otomatis langsung maju, terpilih dan langsung pelantikan juga sama Pak Wawan waktu itu. Oke. Tapi sebenarnya siap gak untuk maju seperti itu? Dari awal emang udah perkiraan bakal kepilih sih, bakal dicalonin mungkin ya lebih tepatnya bakal calon. Jadi dari situ udah persiapan sih makanya. Oh, udah kelihatan gitu. Iya. Ya? Oke. Kemudian juga ada banyak omongan dari awal ya kayak Bit, lu maju Bit, lu calonin Bit, ini maju Bit. Aduh, karena ya udah situ mungkin udah nyiapin diri lah datanya. Iya. Berarti ada persiapan sebelumnya. Kalau dengan ini Kak Sabit dengan Kak Wisal ini sebelumnya emang temenan dekat atau gimana? Bisa jadi ketua sama wakil ini. Kebetulan kita juga emang teman kelas. Jadi kita satu kelas. Nempel mulu ya. Nempel sih, iya sih kita juga sebenarnya teman main. Jadi ya Sabit juga nggak bakal mau maju kalau nggak ada saya. Emang Prinsip temen dekat itu biasanya kayak gitu. karena emang sebelumnya tuh udah sering apa ya jatuhnya kayak setiap ada proker udah sering jalan bareng segala macam. Jadi udah sering kerja sama lah. Tugas juga sama di kuliah udah sering bareng juga. Makanya jadi biar enak gitu kan udah solid nih, chemistry udah dapet, jadi biar sama-sama maju. Oh, jadi udah merasa cocok kali gitu ya. Udah cocok. Asik. Boleh. Oke, keren banget. Tadi juga kita udah sempat baca visi dan misi Kak Sabit dan Kak Wisal, ya Kak Giska. Di dalam visi misi itu terutama di visinya. Di visinya itu mereka bilang BEM ini dia akan menciptakan BEM yang progresif dan berintegritas. Nah, menurut Kak Sabit dan Kak Wisal, kenapa sih visi ini tuh bisa relevan untuk kondisi kampus yang sekarang ini? Boleh nggak ceritain? Oke, dari gue dulu atau lu? Dari lu dulu. Oke. Jadi bagi kami emang BEM yang progresif itu maksudnya tuh berani bergerak dan berani berubah ke depan, maju intinya. Jadi nggak terpaku pada pola lama atau pola sebelumnya. Jadi kita lebih terbuka juga terhadap perubahan baru dan perkembangan kampus. Dan kalau sementara BEM yang berintegritas itu maksudnya kita itu berani berbuat jujur dan bertanggung jawab terhadap kayak program-program kita jalankan dan juga keuangan yang kita kelola. Jadi kita mempunyai transparansi. Jadi pihak luar seperti mahasiswa, kampus juga dapat memonitor mungkin ya kayak keadaan dari program yang kita jalankan ini. Jadi kenapa ini relevan? Karena ya mahasiswa sekarang tuh butuh organisasi yang bukan cuman punya nama organisasi gitu kan. Jadi kayak harus bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi kayak kita harus bisa hadir membawa perubahan dan juga bukan sekedar dari itu simbol organisasi semata aja. Oke, bagus banget. Berarti artinya itu jujur dan Iya, terbuka. Jujur, terbuka dan bisa membawa perubahan. Iya. Udah siap banget ketuanya nih. Kita ketua wakilan. Cocok. Coba wakilnya ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari saya sendiri sih, saya hampir sama ya kayak Mas Sabit.
Karena kan visi misi kita juga sama, visi misi kita juga satu. Jadi menurut saya juga kalau untuk progresif sendiri menurut saya itu BEM juga aktif mau bertanggung jawab terhadap proker-proker yang akan kita jalani ke depannya dan juga berintegritas. Jadi itu udah wajib jadi satu. Dan menurut kita juga visi kita juga penting untuk kampus. Karena kita juga harus bisa bertanggung jawab ya untuk proker kita ke depannya, apa yang harus kita jalanin untuk kebutuhan kampus, untuk kebutuhan mahasiswa juga. Apalagi kan udah terpilih, jadi kita harus bisa bertanggung jawab lah karena udah ibaratnya dipercaya dan diberi amanat untuk jabatan tersebut. Bagus banget jawabannya. Iya, Kak Giska. Tadi udah ngomongin visi, sekarang kita ngomongin misi Kak Giska. Coba Kak Giska ada mau tanya nggak tentang misi mereka? Misi ya? Iya, tadi kita sih udah sempat baca-baca ada beberapa misi yang disampaikan Kasapid dan Kawisal. Apa tuh? Coba aku tanya ya. Oke, boleh. Aku lihat teks nih, panjang sama pertanyaannya. Ini dari mahasiswa lain sama pertanyaannya. Oke. Dari beberapa misi yang disampaikan, mana yang menjadi prioritas utama di awal kepengurusan dan alasannya apa? Boleh tahu gak? Oke, jadi prioritas awal kami yaitu adalah membangun organisasi yang dinamis, responsif, dan memiliki komunikasi internal yang baik. Oke. Jadi alasannya sederhana, karena kalau internal BEM-nya aja itu belum rapi, jadi ya gimana programnya mau jalan gitu ke depannya, gimana mau lancar gitu kan. Jadi ya dengan komunikasi yang jelas dan sistem internal yang teratur, itu kan jadi misi seperti keaktifan mahasiswa dan juga transparansi, kolaborasi akan lebih mudah diwujudkan. Jadi kita dari bawahnya dulu, dari dalamnya dulu nih, dari akarnya kita perbaikin. Iya, tentu aja. Kalau dari Kawisal sendiri gimana? Sama apa gimana? Sama ya? Enggak jauh. Aduh, biarkan dia bicara dulu coba. Belum ngomong Bang. Enjoy dulu Bang Giska. Kita jadi bercanda ya. Biar enjoy aja. Benar. Kayak diinterogasi kalau tegang-tegang. Santai aja. Oke, gara saya. Menurut saya misi kita sama. Sama kan? Ya kan satu visi misi kita, Iya, satu pasangan. kalau nggak visi misi, kita nanti visi misi. nggak satu, nggak bakalan jadi ketua sama dia. Iya, bener. Kan nggak bisa sama. Ya ibarat. Mungkin prioritasnya bisa aja kan beda. Coba Kawisal apa prioritasnya? Udah, coba. Pokoknya misi kita intinya kita juga harus bangun sebelum kita memulai ke ranah ke depan, kita juga harus benahin dari dalam dulu, apalagi dalam ranah berorganisasi, biar nggak berantakan dan juga nggak acak-acakan. Apalagi ini kan proker kita ini kan terbilang serius ya. Iya. Jadi kita juga usahain kita rapiin lagi, beresin lagi. Semoga yang dari dalam juga tertata dan juga bisa berjalan dengan baik. Oke, aku ada nambah nih ya. Oke, boleh. Kan kita di sini udah semester 3 ya? Iya. Udah tahu lah ya sifat-sifat teman-teman kita di sini gimana, kayak mahasiswa seangkatan kita gimana kan. Sama mungkin juga sama di tingkat sekarang kan. Udah ketahuan tuh sifatnya gimana. Yang ngebuat untuk mereka aktif dalam berorganisasi itu gimana sih, kayak mancing gitu loh. Jadi kita kan sudah lihat sendiri nih kan. Oh iya. Iya, benar. Di antara di angkatan kita aja kan mesti ada aja yang nggak aktif gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak mager apa gitu segala macam kan, dia tingkatnya gitu. Mungkin ada trigger atau gimana biar mereka aktif dalam kampus gitu. Jadi emang kurang partisipasi itu kami melihat akar masalahnya itu bukan karena dari keaktifan mahasiswa aja, tapi emang dari bukan karena mahasiswa itu nggak peduli atau mungkin tapi karena mahasiswa itu belum merasa dilibatin aja mungkin ya. Kayak mereka belum merasakan itu kayak program-program yang kita jalankan dan juga kayak dampak langsung dari kegiatan BEM itu apa. Jadi mungkin makanya mereka jadi kurang kenal ya, mungkin kayak kurang mengetahui ada organisasi BEM itu kayak apa sih. Nah, mungkin karena itu jadi kami ingin menghadirkan kayak kegiatan yang relevan gitu ya dengan kebutuhan atau dengan ya kebutuhan mahasiswa dan juga keinginan mahasiswa gitu. Kayak mereka ingin kayak mungkin
organisasi yang lebih hidup dan lebih aktif lagi ya. Jadi kami mengoptimalkan kayak media publikasi dan membuka ruang aspirasi. Jadi ketika mahasiswa merasa didengar dan dilibatkan, pasti partisipasi akan tumbuh secara alami juga kan. Jadi berarti kita harus ngerangkul semuanya. Jadi kayak sebelum saya mendapat omongan juga tuh, kayak dapat nasihat lebih tepatnya. Kalau bisa itu diajak semua prodinya. Jadi kita harus rangkul nih semuanya, kan kita dapat prodi ya. Kami yang berencana juga di seluruh kepengurusan BEM ini kami libatkan keempat prodi ini. Jadi agar mereka merasa dilibatkan dan kita bisa ngerangkul juga nih. Karena kan BEM itu kan memwadahi keempat prodi ya. Jadi bukan satu prodi aja. Jadi saya nggak mungkin dong kayak ngajak dari farmasi doang. Oke. Kalau jadi Kak Wisal apakah ada tambahan? Kok tahu beliau batuk. Kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya salah satu PR kita juga dari komunikasi juga sebenarnya. Karena untuk melibatkan teman-teman dari prodi lain juga agak susah. Melihat mereka juga punya kesibukan masing-masing begitu. Kami juga berusaha untuk membuat program untuk menarik teman-teman yang lain supaya bisa join, supaya bisa insyaallah lebih cocok dan bisa saling terbuka untuk berdiskusi terkait kegiatan kami dan kegiatan kampus. Oke. Bagus ya? Iya bagus dong. Mantap. Menjanjikan lah. Tadi dari yang Kak Sabit bilang kan, dia bilang ada mau merangkul 4 prodi. Teman-teman di kita ini ada 4 prodi. Yang pertama farmasi, administrasi rumah sakit, manajemen logistik, sama teknologi rekayasa multimedia. Nah, aku pengen tahu gimana caranya Kak Sabit ini merangkul 4 prodi itu biar semakin kenal dengan BEM gitu. Oke. Maksudnya tadi gimana? Karena kalau dari yang organisasi sebelumnya, kita kan udah ada beberapa nih mahasiswa dari berbagai prodi yang ikut bergabung ya. Dari situ kita coba ajak dia masih mau lanjut atau enggak. Dan kalau dia mau lanjut, nanti kita minta bantuannya untuk ngajak langsung nih ke mahasiswa-mahasiswanya yang lain. Jadi ibaratnya kalau dari teman dekat gitu kan lebih enak pasti ngajaknya kan. Jadi lebih gampang juga untuk kayak diajak lah. Ayo ikut, kayak ditarik mungkin bahasanya ya. Nah, jadi kan kalau misalkan gitu lebih enak tuh nanti mereka untuk bergabungnya. Jadi nanti kita juga bantu jelasin juga, dan juga kami itu berencana kayak nanti di organisasi kita itu akan mengadakan forum ide bulanan. Jadi itu di seluruh kepengurusan organisasi BEM akan kita buat ruang diskusi bebas nih. Jadi kayak ide yang akan masuk akan kita catat dan dipetakan dan disesuaikan dengan kapasitasnya BEM. Oke, jadi kami akan terbuka juga untuk kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa yang lain nih, kayak kurangnya apa dan butuhnya itu yang kayak gimana. Jadi nggak semua ide juga itu harus langsung dieksekusi kan. Misalkan kita mau menjalankan program kerja apa, kebetulan ada ide dari si A. Nah, nanti kita akan petakan nih, kira-kira ini perlu dikembangkan atau langsung kita lanjut jalankan, atau perlu tunda dulu nih kayak apa yang kurangnya. Oke. Dari situ kan mereka mungkin seluruh keanggotaan merasa dilibatkan kan. Nah, jadi makanya nggak terpaku kayak wewenang hanya di ketua divisi atau mungkin di ke BPH aja ya. Jadi kita libatkan juga mereka nih, kayak kita bisa terbuka untuk sesi diskusi dan brainstorming mungkin ya. Agar lebih nanti kayak baiknya jalannya itu seperti apa. Jadi kalau ini kan formnya benar-benar menghasilkan aksi ya, bukan cuman wacana aja gitu. Wacana aja. Iya, berarti agar supaya semua anggota nih merasa terlibat. Jadinya kan mereka kayak megang BEM juga, kayak oh ini BEM tuh harus diginiin gitu, harus diaktifin gitu ya. Mereka harus dilibatkan juga benar. Iya, nggak cuma titelnya doang jadi humas, jadi BPH gitu kan. Betul. Terus tadi yang Kak Sabi sebutkan kan kalian ini mau ada forum bulanan. Nah, gimana sih kalau misalnya biar forum bulanan ini nggak cuman jadi formalitas nama aja, tapi nantinya tuh bakalan tereksekusi, nantinya bakalan ada hasil nyatanya gitu. Boleh dijelasin nggak? Jadi nanti kami berencana setiap 1 bulan sekali kita adakan forum ide bulanan, dan itu diwajibkan seluruh anggota BEM wajib hadir. Dan situ kami minta setiap anggota wajib memberikan minimal 1 ide yang atau 1 saran. Misalkan nanti ada ide dari si A, kami ingin menjalankan
program kerja misalkan santunan ke panti asuhan dia. Nah, kira-kira jalan acara itu kayak begini. Apakah ada saran atau masukan dari yang lain? Oh ya. Jika ada tolong diberikan. Jika memang sudah bagus kita langsung jalankan. Jika memang ada kurangnya di mana tolong kasih tahu. Dan kalau misalkan nanti kita belum ada rencana proker apa-apa, tapi kan karena kita udah minta diwajibkan ya, jadi setiap anggota itu wajib memberikan satu ide. Iya. Itu kita jadi punya banyak ini loh, Gambaran. kayak pilihan dan gambaran mau apa yang kita jalankan nih sambil kita diskusiin yang baiknya itu yang jalan yang kayak gimana dulu nih acaranya. Kayak gitu. Bagus. Pokoknya selalu dievaluasi dan selalu kita pilih, dan menurut kita dan kesepakatan kita juga kira-kira dengan ide teman-teman itu bakal terrealisasikan dengan baik atau tidaknya gitu. Oh, gitu. Jadi masing-masing anggota wajib setor satu ide tiap bulan gitu ya. Iya benar. Oh, satu anggota nih. Satu anggota Satu benar. anggota banget nih. Iya harus dong. Jadi banyak nih nanti. Biar aktif gitu lah ya. Iya. Iya. Bagus. Tapi kan kalau di organisasi itu kan suka ada anggota yang gak aktif. Misalnya jarang datang atau Jarang suka datang. izin terus ya Jarang kan. bayar uang kas. Iya, tahu-tahu pas rapat nggak datang, pas Iya. tugas lain mah datang. Itu gimana kalian menanggapinya? Kalau dari saya Iya. kan juga sempet nih berdiskusi sama Mas Abid. Iya. Sebenarnya kalau masalah itu ya jangankan di BEM, di Iya. organisasi luar aja kayak Karang Taruna, organisasi-organisasi yang lain itu pasti ada. Iya. Gak mungkin gak ada Iya, kan. masih ada. Biasanya kalau itu menemukan kasus yang seperti itu, Iya. kita tindak pertama kita tuh kita tegur dulu. Kira-kira dengan kesalahannya tersebut lu tuh bakal ngerasa bersalah nggak sih, atau lu tuh bakal ngulangin lagi nggak sih? Kita nggak langsung ngedistract ya, kita tegur dengan cara yang Halus, sopan dan halus gitu. Mungkin sedikit tambahan juga, jadi emang kita tuh berencana ada 3 teguran mungkin ya. Yang pertama Iya. itu teguran secara halus nih, kayak misalkan Oke. si A nggak datang kemarin, kemana kok nggak datang. Iya. Jadi kita tegur secara halus dong, kita minta kejelasan nih Iya. alasannya karena apa. Kalau misalkan emang jelas, oke kita maklumin. Paling kita minta tolong setelahnya atau selanjutnya itu izin dulu jadi jika memang beberapa hari tidak hadir, sebelum atau itu ya. nanti kan kita bisa reschedule jadinya kan untuk pertemuan berikutnya biar semua bisa wajib hadir. Iya, benar. Kalau misalkan yang kedua masih nggak ada perubahan juga, kita konfront langsung nih. Kita langsung minta diskusi berdua atau mungkin dengan seluruh BPH yang lain, kayak kita tanya nih kenapa nggak bisa datangnya, kita minta alasannya. Berarti kayak kita konfront langsung Iya, lah jadi ya. Kasarnya tuh sidang. Iya. Oh, oke. Iya. Seru banget ya. Kalau misalnya Agak dari yang ngeri. kedua juga masih sama aja nggak ada perubahan, dah yang ketiga kita kasih SP surat peringatan. Oh. Selanjutnya kalau misal masih nggak ini ya kita bakal Ibaratnya kayak nonaktifkan lah, kita nonaktifkan ya sementara. Jadi nonaktifkan sementara langsung di cut off aja. Kalau untuk langsung cut off itu sebenarnya melarang kode etik sih menurutku ya. Iya, aja sih. Mungkin kita coba untuk menonaktifkan sementara. iya. Biar kasarannya tuh mereka tuh sadar kalau mereka tuh salah dan harus memperbaiki apa aja yang telah mereka lakukan. Iya. Tapi kalau misalnya dari 3 itu juga tetap udah sama aja, kita berhentikan secara tidak terhormat. Iya. Iya, karena udah 3 kali peringatan. Iya, peringatan 3 kali. Ada kasih peringatan masih batu gitu ya. Iya. Karena kan dari awal udah komitmen nih, tapi nggak Nah. bisa ngepegang komitmennya ya buat apa? Kan Iya, jatuhnya nggak cuma bertanggung nama jawab doang dong sebenarnya. namanya. Iya. Iya, Iya, cuma benar. nama doang jadinya. Mending diganti sama yang lain, kan yang lain mungkin ada yang mau Lebih juga kan. lebih Iya. mau, bener-bener. Berarti Kasih udah kesempatan yang lain. dipersiapkan. Bagus banget. Bagus emang. Terlihat menjanjikan. Bisa aja. Canda mulu. Untuk teman-teman mahasiswa nih nanti yang mau gabung BEM, ingat ada 3 teguran. Kalau kalian nggak komitmen, 3 teguran. Terus jangan nanti sampai Domenica ngelewatin. Sabit mau emang. Astaga. Terus Kau bisa lah yang galak. Kalau nggak bisa lah galak ya, nggak bisa. Kasabit masuk. Kasabit masuk boy. Soboy. Iya, kan tadi disebut ada transparansi, Kak. Apa tuh transparansi Transparansi keuangan dan pelaporan. Iya. Transparansi keuangan dan pelaporan kegiatan disebut sebagai komitmen. Sejauh mana mahasiswa bisa mengakses dan mengawasi hal tersebut? Oke, kami memang berkomitmen pada pelaporan kegiatan keuangan yang sistematis dan seragam.
Jadi dari pihak luar, kampus atau mahasiswa bisa memonitor nih kayak informasi melalui publikasi laporan yang kita ringkas dan kegiatan sampaikan secara terbuka. Makanya kita kan punya divisi Kominfo ya. Jadi setiap ada pelaporan kegiatan itu bakal kita publikasi ini di media sosial dan lain-lain. Jadi dari pihak luar juga bisa mengetahui nih kayak proker yang kita jalanin ada apa aja nih sama kegiatannya apa aja. Dokumentasinya lah ya. Jadi kan selain itu juga monitoring sederhana dan kami terapkan agar setiap program bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan. Transparansi ini jadi bukan cuma untuk kayak apa ya pencitraan aja sih, bukan buat omongan aja. Jadi emang bisa membangun kepercayaan juga dari pihak luar sama kampus nih. Jadi pihak kampus juga bisa lihat nih kayak BEM kerjanya ngapain aja gitu. Iya, oke. Jadi Kak Wisal gimana? Sama ya? Sabar dulu dong. Kalau soal transparansi ya, grogi gitu Mas Wisal. Pokoknya kalau udah soal uang itu udah saklek lah ya. Udah bawanya itu horor. Kalau nggak dilaporin, apalagi kalau nggak dilaporin dan kita nggak tahu, kan pasti pikirannya kemana-mana tuh. Iya, benar. Benar. Pokoknya intinya juga kami ada pelaporan fisik ataupun pelaporan dari seksi dokumentasinya juga. Intinya kami juga bakal wanti-wanti atau selalu mengupdate terkait keuangan. Benar. Kita infokan juga. Iya, karena kalau nggak gitu kan kita nih yang biasanya cuma ngeliat aja jadinya ragu gitu kan untuk ikut juga kayaknya uangnya dikemanain gitu kan, buat apa gitu. Iya, betul. Transparansi itu. Iya, perlu banget transparansi itu di tiap organisasi. Bukan pemain BL ya. Tentunya kan kalau di BEM ini ada banyak divisi ya. Nah, terus kan pastinya ada divisi humas, betul. Nah, kalau misalnya pembentukan tim humas ini kan menjadi solusi, kira-kira peran apa sih untuk tim humas ini yang nantinya akan diperkuat dibandingkan kepengurusan yang sebelumnya? Oke, jadi emang fungsinya divisi humas ini emang baru ya di kepengurusan yang sekarang. Jadi emang fungsinya sebagai jembatan komunikasi dengan pihak luar, eksternal dari luar BEM. Jadi semisal nanti kita mau merencanakan ada proker kolaborasi entah dengan Brevity atau mungkin dengan pihak kampus atau mungkin dengan pihak Hima ya. Nanti mereka yang menghubungi dan mengatur. Jadi komunikasinya terhubung itu oleh pihak humas. Dan juga semisal kita mau ada proker keluar nih, kayak yang tadi yang sebelum pernah kita lakuin kan ke pihak panti atau mungkin nanti kita mau mengadakan proker dengan kampus di luar, nanti yang turun tangan akan pihak si divisi humas ini. Jadi itu perannya mencapai informasi BEM atau menjaga komunikasi dengan pihak eksternal. Jadi untuk memastikan kayak komunikasi dan kerjasama yang terjalan itu tersampaikan dengan baik. Sebagai jembatan komunikasi berarti. Dari Kak Wisal ada mau tambahan? Lebih ke jembatan dan pengelola akses komunikasi internal dan eksternal. Jadi nggak cuma eksternal doang, internal juga. Jadi meminimalisirkan miskom. Agar semua komunikasi itu terdengar jelas dan nggak terbata-bata. Oke. Jika di tengah jalan nih ada program yang tidak bisa dieksekusi, cara kalian nyikapinnya kayak gimana tuh? Buat kayak misalnya agar kayak kepercayaan mahasiswanya tetap terjaga. Oke, kayak yang tadi kita bilang di awal, divisi kita ya berintegritas itu kan jujur. Jadi kami memilih bersikap terbuka dan jujur. Jika memang ada program tidak bisa terlaksana atau tereksekusi karena keterbatasan waktu dan atau teknis, maka akan kita sampaikan secara jelas. Dan melalui evaluasi rutin juga akan kami jelaskan nih kayak alasannya, atau mungkin kita tawarkan juga ide atau alternatifnya itu seperti apa. Misalkan kayak kalau misalkan kitanya nggak jujur gitu kan ya, jadi kayak kepercayaan mahasiswa dan juga anggota yang lain tuh kayak pasti lebih terjaga kan kalau misalkan kita terbuka sama jujur. Jadi kenapa perlunya kejujuran dan bertanggung jawab itu seperti itu sih. Jadi Kak Wisal sama nggak? Sebenarnya kalau masalah proker yang nggak terrealisasikan, itu apalagi prokernya terbilang proker yang bagus atau proker yang
kita udah excited banget nih, tapi ada suatu hal yang ya ada faktor X lah ya, mungkin yang bikin gagal ya. Itu kan udah pasti kayak sedih atau merasa kayak gue tinggi atau bad mood ya. Sebenarnya kayak gitu, tapi ya mau gimana ya, kembali ke visi misi kita juga bakal jujur dan kita juga menyampaikan kira-kira faktor yang menghambatnya apa aja. Terus juga kita juga bakal menyajikan kayak mungkin kalian ada saran lagi ya untuk kedepannya seperti apa. Nah, makanya kayak fungsinya tadi evaluasi rutin tiap 1 bulan sekali itu. Jadi kita bakal evaluasi lagi. Jadi semisal nanti ada ide yang gagal eksekusi nih, kita udah punya cadangan ide lain. Kira-kira bisa langsung jalan atau enggak. Itu tuh saling berkaitan. Benar. Gak mungkin tuh putus. Gak mungkin putus sih kayak hubungan ya. Gak sampai ya. Benar. Jadi kayak apa ya? Setiap laporan dan evaluasi itu juga di situ tuh. Setiap kayak yang proker yang berjalan atau yang ditundanya itu bakal kita jelasin situ loh secara terbuka. Bagus. Di forum bulanan itu ya. Betul, iya. Bagus banget. Untuk anggotanya bakal dirombak lagi apa ada beberapa anggota yang lama yang stay? Gimana tuh Kak? Sebelumnya sih udah ada info ya, ada yang bilang masih mau lanjut dan itu sudah kita siapkan untuk ininya. Oke. Dan sebentar lagi juga kita mau open recruitment nih. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mau gabung bisa langsung join aja ya. Nanti bisa langsung daftar. Let's join us. Ya benar. Banget. Kita soalnya ya Bon, gue sama Sabi tuh ngerasa kayak BEM tahun kemarin tuh gue nggak bilang jelek, gue nggak bilang acak-acakan, dan gue nggak bilang buruk. Tapi dari pengalaman BEM tahun kemarin tuh kita tuh dapat gambaran, oh kita mungkin bisa upgrade lebih baik lagi. Benar. Apalagi untuk proker dan program-program kita. Karena yang kemarin kita kan kita tuh masih dalam lingkup internal. Kita mau coba untuk ke eksternal, kita apa kira-kira bisa atau enggak. bakal jadi challenge terbesar buat kita. Makanya kita juga mikir kayak kalau untuk anggota dan divisi kita yang kita lihat sedikit nih kayak kurang deh Bit. Coba deh kita tambah divisi atau tambah orangnya supaya lebih mensupport dan juga lebih banyak ide. Benar, keterbatasannya itu jadi bisa tertutupi dengan hal itu. Oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa pantau terus IG BEM ya. Jangan lupa. Asik, harus di follow, harus Siapa nyalain yang notifikasi. Iya. Pantau terus pokoknya. Nanti ada poster dan apa rekrutmennya. Linknya di deskripsi ya Mas atau jangan lupa di subscribe. Subscribe yang ini ya, di subscribe. Benar. Tapi sebelumnya ini udah bagus banget, Presma, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presma ini udah sangat terbuka. Jadi kiranya ada yang nggak bisa dieksekusi mereka ngomong, mereka kasih tahu, mereka mulai mau cari lagi ide-ide baru. Intinya evaluasi lagi gitu ya, kamu berubah lagi gitu kan. Iya. Terusnya nih kita udah mau menuju di akhir. Iya. Pertanyaan terakhir. Iya. Untuk Kak Sabit sama Kak Wisal, ada nggak sih pesan-pesan untuk mahasiswa supaya mereka ini mau bergerak bersama BEM nanti? Iya, mau ikut mengaktifkan BEM ini. Iya, mengaktifkan kampus lah. Iya, ada nggak? BEM ini kan nggak berjalan sendiri ya. Tapi BEM itu jadi ruang bersama yang bukan milik kayak orang-orang segelintir orang aja, jadi kayak bukan orang itu aja. Jadi karena perubahan itu kan nggak datang dari satu orang ya, tapi kan dari kolaborasi seluruh mahasiswa. Dan kami meminta mohon bantuan dan kerjasamanya untuk teman-teman mahasiswa untuk lebih terlibat lagi nih dengan kepengurusan BEM yang sekarang. Mari kita bangun yang BEM yang lebih hidup lagi nih. Dan terbuka dan benar-benar berdampak pada kegiatan di kampus. Mungkin dari Mas Wisal. Mikir dulu. Saya sebenarnya kalau mikir soal pesan ya, itu agak riwah. Bingung. Bukan sentimental orang ya, karena saya bukan tipe orang yang suka mikir, orang yang suka ngomong. Tapi kalau untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa, kami juga berharap karena kami juga terbilang baru dan kami juga nanti juga akan menyelenggarakan program yang akan kami selenggarakan. Kami mohon untuk kerjasamanya dan untuk komunikasi yang baik. Nah, untuk juga yang mikir masuk BEM tuh untuk kayak ngapain sih masuk BEM, kayak kampus saya udah capek, kelar kampus, kelar matkul, terus langsung ada organisasi BEM, kayak capek. Itu penting untuk portofolio Anda. Benar. Iya. Anda kerja tanpa portofolio itu susah tahun sekarang.
Iya. Anda lulus dari sini tanpa portofolio itu susah sekali, Bang. Iya benar. Jadi ada pentingnya juga sebenarnya. Jadi mahasiswa kupu-kupu tuh is oke. Cuma kalau udah ada portofolio yang bagus dari masa SMK, SMA itu nggak apa-apa. Kalau jadi Nilai saat plus lah kuliah jadi tuh, ya. iya jadi saat kuliah tuh nggak ada portofolio itu nggak apa-apa lah. Yang penting kan SMK SMA udah dihandle semua tuh, portofolio udah bagus semua, udah tertata rapi. Cuma kalau masih ada yang belum punya portofolio, mungkin ini kesempatan kalian nih buat nambahin portofolio gitu loh. Jadi kayak CV kalian tuh nggak kosong-kosong amat, Iya. nggak kayak hati kalian kosong. Waduh, merempet nih kemana nih? Karena benar sekali, selain dari menambah portofolio kalian, berorganisasi itu juga penting Nah, untuk membangun soft skill kalian nih. benar, Seperti betul. yang salah satunya itu teamwork atau mungkin problem solving. Iya, Nah, problem dan juga solving. kita membangun kayak critical thinking ya. Jadi kita berpikir lebih kritis, benar, untuk membangun ide yang lebih kreatif lagi. Dan juga di sini nih kalian bisa mulai belajar untuk bekerja sama dengan orang asing Benar. sebelum terjun Iya. ke dunia kerja. Benar. Nah, dari sini kalian udah mulai belajar nih kayak strukturnya juga seperti apa kan. Jadi kayak udah ada manajemen kecilnya lah ya sekarang dari sini. Jadi kalian bisa mulai belajar dari sini. Jadi nanti pas udah terjun ke dunia kerja tuh kalian udah gak bakal kaget lagi karena udah punya gambaran dari sebelumnya, udah terlatih duluan. Ya kan karena kalau di organisasi juga kita nggak takut untuk salah gitu. Kan Benar. kalau di kerjaan kita kalau salah, salah langsung disamperin. Langsung Iya. ada teguran pasti kan. Tegur, diomelin tuh iya makanya kita latihan dulu nih di organisasi ini. Iya. Karena nggak ada nilai 90, nggak ada nilai 10 di Ah, organisasi kan. Iya. Karena kan kalau di perkuliahan tuh cuman hanya sebatas hard skill jatuhnya ya, kayak Iya, kebutuhan entah kalau yang farmasi kalian ngitung dosis atau resep segala macam kan, analisa resep. Nah, Hmm. kalau di organisasi ini nih kayak soft skill-nya yang kalian bangun, yang kayak tadi saya jelasin sebelumnya kan, kayak gitu. Itu penting, makanya jangan jadi kupu-kupu. Penasaran dikit nggak apa-apa. Gitu. Kalau Kak Wisal ada tambahan? Tambahan dari saya. Iya. Oke. Dari pembahasan kita tadi siapa? Jangan anggap BEM itu sebagai organisasi yang bikin mumet setelah kalian itu kelar dari kampus terus rapat gini-gini gitu. Pokoknya yang bikin kalian mumet dah. Bener dari teman-teman yang barusan bilang, justru dalam berorganisasi itu kalian tuh punya hak bebas untuk mengutarakan pendapat dan juga untuk menguasai ego atau mengontrol ego diri kalian masing-masing. Nah. Jadi seenggaknya kalian tuh punya pengalaman lah untuk menghadapi dunia yang lebih keras. Waduh. Itu keras bro. Masa lu mau ikut organisasi? Saya juga itu juga kan bisa jadi cerita juga. Yo, Kelar lulus ini kan bisa jadi cerita. Bener. Ke siapa? Banyak lah. Ke Nah, Cucu. kalau ke alumni gitu kan reunian, oh iya pernah kayak gini pas rumah organisasi. Siapa gitu. tahu nanti ketemu jodohnya di organisasi Nah. itu kan ya. Ada yang tahu tuh benar. Banyak pengalamannya Iya. banyak. Tapi Banyak. profesional. Iya. Dia tetap harus Tetap profesional, harus profesional. Profesional. Oke kan ngomong-ngomong BEM ini mau open recruitment. Kira-kira boleh nggak kasih bocoran apa sih yang perlu disiapkan teman-teman untuk sebelum oprek ini? Oke, jadi rekrutmen sendiri kita terbagi jadi 3 fase ya. Fase pertama itu pendaftaran nih. Pendaftaran. Pendaftaran Iya. nanti akan kita share Google Form di IG BEM. Iya. Di situ kalian cuma menulis data diri kalian aja. Hmm. Lalu fase yang kedua selanjutnya itu adalah fase wawancara. Jadi Interview. nanti saat wawancara itu seperti wawancara biasa aja. Kalian jelaskan kayak kalian itu siapa sih, kelebihan kalian itu apa, Yeah. bakat kalian itu apa, kekurangan kalian apa, dan cara mengatasi kekurangan kalian itu apa. Benar, jadi dari situ bakal kita filter nih kalian ini bagusnya ke divisi yang mana dan juga itu kalian Cocok di mana? benar. Betul. Iya. Lalu yang selanjutnya terakhir itu pengumuman. Nanti akan kita infokan siapa aja nih yang bakal terpilih dan yang nggak terpilih kami mohon maaf. Benar. Ya. Oh Tapi iya. jangan takut lah pokoknya. Coba dulu aja. Ya. Oh iya, by the way, Oke. mau kalian ada pengalaman berorganisasi sebelumnya atau enggak, itu enggak masalah. Mau kalian karyawan atau reguler itu enggak masalah. Tapi kami mengutamakan yang reguler. Karena karyawan sibuk. Sorry banget, tapi sibuk bukan banget. berarti kalian Bukan. tuh nonton gue karyawan, gue mau daftar. Ya, jangan begitu. Bisa jadi kalian juga bisa join, bisa gabung sama teman-teman BEM. Intinya kalian udah bisa komitmen lah untuk manajemen waktu kalian sendiri antara kerja, kuliah dan berorganisasi. Oh, berarti nantinya itu mereka itu bakal
pilih dulu divisi mau divisi apa atau nanti Difilter dari ini ya, Difilter. dari kalian ya. Iya, tetap nanti bakal kita tanyakan kok kalian harapannya mau terpilih di divisi apa nih. Iya. Dan dari divisi itu kalian yang kalian ketahui itu apa aja sih, kayak ya. kayak divisi itu tentang apa dan nanti tugas kalian tuh bakal apa. Itu bakal kita tanyain. Ya, oke. Nih tenang kok, kita nggak galak-galak, enjoy aja sama kita mah. iya dari tadi juga banyak ketawa di sini. Kalau misalnya ini orang introvert join mau ke divisi humas boleh nggak? Wah, boleh dong. Boleh. Kan dia introvert. Ya, Boleh. belajar. Justru itu malah menjadi sarana belajar buat dia. Iya, benar. Introvert itu bukan ansos ya. Jadi Iya. introvert itu orang yang lebih senang sendiri. Kalau ansos kan itu dia antisosial, berarti gak mau bersosialisasi. Gak mau. Berarti bukan berarti dibedakan lah. orang introvert itu gak mau bersosialisasi dong. Betul. Jujur saya banget. sendiri juga introvert sama, cuman saya malah bekerja di bidang pelayanan jasa. Jadi ya yang gimana mengharuskan- tantangan banget tuh saya yang untuk mengharuskan komunikasi, bersosialisasi. bersikap ramah. Nah, jadi PR banget tuh buat saya. Lama-lama terbiasa pasti untuk berkomunikasi. Jadi ya walaupun kalian introvert, so itu menurut saya nggak masalah sih, bukan jadi alasan buat nggak bisa gitu ya. Tetap bisa, asal kalian mau aja. Oke. Oke, berarti harusnya tetap ada kemauan aja gitu. Benar. Kan lama-lama belajar juga gimana Iya. cara komunikasi, gimana caranya ngobrol sama orang asing gitu kan. Benar. Ada lagi nggak Kak Giska yang Ada mau tanya? ngomongin rekrutmen nih. Iya. Production House Brevity juga lagi open rekrutmen nih. Oh, promosi juga dia. Promosi Oke. juga dong. Promosi juga dong. Persyaratannya tidak gampang. Maksudnya tidak susah. Cuma masukin CV aja. Kalau nggak ada CV juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma nanti kan di Google Form itu nanti ada milih itu job desk, sudah ada filter milih job desknya seperti apa, dan nanti juga pasti ada proses wawancara atau interview juga sama job desk yang dipilih dan gitu aja, dan sama pengumumannya langsung kepoin aja IG-nya di Brevity ya, Brevity official ya, Iya benar. di Brevity official di kepoin aja, dan kami butuh anggota baru. Enggak, tapi kalau teman-teman mau ke divisi lain juga boleh. Iya. Mau jadi talent, mau jadi host di sini boleh. Boleh. Mau yang tulis skrip untuk konten boleh. Ya, boleh. Masih banyak. Atau Banyak. mau ikut apa yang nyusun-nyusun lomba bisa ke BEM Ya, gitu kan. BTW di BEM juga ada divisi Kominfo. Jadi kalau kalian nggak mau ke Brevity bisa nih ke Kominfo. Jadi jualan gitu. Diadu. Pokoknya jangan terorganisasi. Ayo kita join sama-sama. Kita join sama-sama ya. Tapi BTW juga banyak kok anggota Brevity yang join di BEM juga dari Ada. Kominfo. Jadi gak apa-apa kalau kalian mau dua-duanya Dua-duanya, kan. nggak apa-apa. Iya, Bagus, bagus dua-duanya. banget malah Misalnya bagus bingung banget. kan gitu. Iya. Tapi lebih aktif PH. sama aja. Iya, sama bagus ya. Kalau kalian juga anggota Kominfo. Display gitu, aduh, jadi malu. Jadi gimana, udah gitu aja. Udah, iya jadi intinya kalau misalnya kalian minat ke BEM boleh, ke Brevity boleh, Dua-duanya. dua-duanya boleh. Dua-duanya nggak apa-apa. Saya juga dua-duanya gabut aja Iya sebenarnya. benar. Keren Gimana Mas Geska ini jalaninnya? dia. Sangat aktif. Beliau dalam ini juga berorganisasi. anak BEM juga loh. Dia presiden PH juga. Makanya Di BEM juga sebagai Kominfo juga. keren banget. Beliau keren dah. Melanjutkan. Siapa sih nggak kenal Mas Geska? Pasti pada kenal satu kampus sama Mas Geska ini. Astaga. Info nomor WA-nya dong. Aduh, pribadi amat lah. Masuk PH dulu, boleh dikasih nanti. Aduh, ada aja. Iya, jangan lupa kepoin IG dua-duanya ya. Ini jadi ya. GMB apa? BEM KM Bani. Oke, BMKM Bani. TikToknya ada gak? Ada juga Ada, TikToknya, TikToknya. jangan lupa Apa namanya? follow-nya sama juga. Oh, sama. BMKM Bani juga. Iya. Oke. Oke, Brevity jadi nggak ada ya? Brevity nggak ada TikToknya. Ada kayaknya ya. Ada ya? ada nanti Brevity taruh di sini. Nih, di mana nanti nih posisinya di editor, di mana nih di bawah sini editor? Di sini. Oke, kayaknya jadi udah cukup banget untuk teman-teman yang bingung itu di sini udah terjawab semuanya dari visi misi, dari program apa aja yang mau mereka lanjutkan, mereka jalankan gitu kan. Dari divisi apa aja, gimana proses rekrutmennya. Ini udah jelas banget, udah sesuai banget dengan judul kita tadi. Mana nih judulnya? Apa yang kata banget ya? Yang visi misi tadi.
nih yang tadi dengan judul melihat ke depan visi dan misi BMKM Bani. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan tentang BEM atau pertanyaan tentang Brevity, boleh tanya DM ya. Iya, DM IG-nya aja. Ke IG masing-masing. Nanti pasti dibales, pasti kok. Walaupun nggak fast respon tapi pasti dibales. Nah, aku nggak pas respon, sakit tau. Atau mungkin kalau misalkan kalian ada yang kenal dengan anggota Brevity atau BEM yang sekarang, itu boleh langsung kalian tanyain aja, nggak apa-apa. Kayak gimana sih pengalaman di organisasinya, kayak gambaran seperti apa. Langsung tanya aja, nggak apa-apa, pasti dijawab kok. Pasti dijawab. Kau bisa? Gimana kau bisa? Udah cukup. Oke, berarti udah cukup kayaknya Kak Geska ya hari ini. Oke. Boleh penutup? Aku lagi penutupnya. Oke guys. Hari ini kita sudahi juga. Kalau bisa masuk promo juga, promo kampus. Aduh, kita udah buka gelombang berapa emang Mas? Gelombang satu. Jangan lupa nih kita ada buka pembukaan PMB ya? PMB gelombang 1 nih. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar kuliah jangan lupa daftar ya. Kapan lagi? Politeknik Bakti Kartini. Kapan lagi di Bekasi ada farmasi? Kuliah rumah lu deket, ada farmasi. Padahal lu jauh-jauh ke Karawang ke Jakarta. Labnya terlengkap. Labnya lengkap, alhamdulillah. TRM juga sama. Lab komputer lengkap. Kerja langsung jadi IT. Spek dewa coy. Asli komputer spek dewa. Kalah bisa. Kita tunggu di Poltek Bakti Kartini. See you. Oke, dadah. Terima kasih untuk netizen yang udah menyempatkan waktunya hari ini untuk nonton dari awal sampai akhir, ngeliat ketawa-ketawa kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang bagi selalu. Bye bye. Bye bye. Sayonara.